Kalau harapannya sih Persib bisa juaranya besok ya, Jumat lawan Barito. Kenapa? Karena kan di kandang. Cuman mungkin Tuhan berkata lain. Tuhan mempercepat kita juara. Takutnya ada yang menggembosi. Karena kalau kata kapten itu, siap back to back. Ciro ini termasuk salah satu pemain yang memang kan Ciro klaim bahwa saya tuh selalu bermain dengan fair. Tidak pernah ada niat, apalagi benar-benar dengan sengaja melanggar pemain lain gitu. Dan berdasarkan statistik ya betul. Di musim kemarin aja cuma 2 kartu kuning dia. Pokoknya di musim ini 1. Kalau ditotalin dari zaman Persikabo, dia tuh di bawah 10. Cuma 6 kartu kuning. Iya. Apresiasi Ciro Alves untuk musim ini. Kamu biasa aja tapi ngangkat piala, itu keren. Apresiasi. Pemain biasa aja bisa ngangkat piala, itu keren buat orang. Ciro menurut saya harus dikasih ngangkat piala. Mau gimana pun dia itu seorang legenda buat Persib. Dia juga Gila ya, hari ini pokoknya jadi hari penantian sebenarnya. Bukan jadi hari penantian sebetulnya, tapi gimana ya? Kan pengennya tuh kita hari Jumat. Tapi lebih indahnya gitu ya. Tapi Ya, ternyata lebih tanpa indahnya. diduga ternyata yang awalnya kayaknya Dewa menang nih. Kayak Persebaya menang nih. Imbang dua-duanya. Enggak, ini feeling Bojan bagus. Si Bojan udah bilang santai lah. Kita mungkin bisa sambil nonton di coffee shop. Lihat Persebaya kalah atau imbang. Judulnya hari ini Mas 90 Champion again. 90 plus 6. Champion again. Champion again Persib Bandung. Champion again Persib Bandung. Champion again Persib Bandung. Champion again. Champion again. Champion again Persib Bandung. Juara oge back to back. Akhirnya Siap back to bro. back. Kalau kata kapten itu, siap back to back. My cats, anjay. Asik. Katanya targetnya ada yang 4 besar tapi kali 2. Maksudnya? Yang lagi panas lagi lihat kita juara. Panas terus perasaan itu mah. Yang saat gajian terus ya. Yang miskin. Miskin. Enggak, tapi orang sempat lihat statement dari Bali United gitu. Kita juga pernah back to back tapi tidak seheboh ini. Ya mana pendukung. Anda siapa, Bos? Bisa-bisanya ngasih statement gitu. Nggak peduli. Dan itu yang siapapun statementnya juga. coba. Teko. Si Teko ngomong gitu sih. Teko ngomong gitu. Tapi Teko nggak peduli. Yang penting Peta sekarang rayakan. Persib Bandung. Persib Bandung. Champion again Persib Bandung. Champion again. Champion again. Champion again Persib Bandung. Nah, berarti nggak usah ada yang dibahas lagi. Paling kita ngebahas Apa tuh? ngebahas dari Pers Kediri. Diri ya. 90 plus 6. Tapi juara sekarang itu spesial. Apa tuh? Badai cedera. Anjing. Pertama. Terus kedua, banyak yang sirik. Iya. Kedua tuh, banyak dari label kalau kata Bung Hadi mah digembosi. Dari yang dulu kan ada yang away yang biasa di Bali tiba-tiba pas lawan Persib di home base-nya itu udah aneh. Lawan Biak. Itu udah aneh. Oke. Terus ditambah pemain inti yang sebenarnya musim ini Persib jalan pincang ya. Malah jarang nurunin starting line up-nya gitu. Rata-rata pemain pengganti main gitu. Ya bayangin aja dulu kita awal musim nonton Milestone 5 gitu ya. Anjing aslina. Sekarang nonton Kocijan. Tapi Kasannya teka sentuhnya meskipun nggak gantikin si Mason 5 gitu ya. Tapi nggak kesentuh gitu, nggak kesentuh. Karena menit bermain yang pertama ya. Terus yang keduanya ketutupin. Karena bukan sektor yang sakral. Karena Persib bisa nyetak golnya dari second line. Bener. Pampang nama itu, sedangkan posisi si Maicel itu kan posisi utama lah gitu ya. Yang digadang-gadang ganti. Gitu. Ternyata. Soalnya kan Castanir juga termasuk bisa dibilang kayak panik buying gitu kan. Persib kan. betul. Panik buying. Karena kan DDS waktu itu terus cedera, kalau nggak cedera sakit perut gitu Sakit kan. perut, ya. Tapi kalau dipikir-pikir Persib tuh dari musim ke musim panik buying pasti ada. Bener nggak sih? Iya, Bener nggak sih? ada, Selalu ada pasti, selalu ada. Ya waktu pertama kali 2024 ada si Tyren Delpino
ya kan? Terence Del Pino cedera kan? Cedera, tiba-tiba kita ngedatengin Devi Madinda. Terus Devi Madinda flop lagi, bukan flop ya, lebih tepatnya Nggak cocok mungkin ya? Nggak banyak ngegolin juga kan, nggak cocok kalau dengan skema Bojan. Langsung sama Bojan di out gantiin Beltrame. Panik buying juga Beltrame tapi Works. pasti bisa juara di. Iya. Dan sekarang 2025 Mason 5 ya kan? Mason 5 masuk. Out lagi datangnya si Kastanir. Juara lagi anjing ajaib. Dede Kusnandar cedera, masukin Aman Agung. Kan panik buyingnya Kita ada juara gitu. juga tanpa bek kanan murni. Ya, betul. Tanpa bek kanan murni. Setelah mencoba-coba Robi Darwis, Rahmat Kakang, Irianto. Rahmat Irianto. Tapi yang Anjir, menurut gila. saya agak di luar ekspektasi itu RI. Rahmat Irianto tuh ternyata bagus main di kanan loh. Ya. Ya. Tapi sayangnya cedera gitu. Asli anjing sayang bilang saya cederanya. Asli. Padahal kalau nggak cedera saya kayaknya Kakang tuh masih di bench feeling gue. Nggak secanggih sekarang masih Iya. Kakang. Tapi hikmahnya Hikmahnya itu. Kakang bisa Kakang perform. perform. Ya. Kakang perform. Berkah juga buat Kakang. Ya. Iya. Berkah juga buat Bayangkar. Semoga. Tapi isunya mah susah katanya. Isunya mah susah buat narik si Kakang dari Persib katanya mah. Harusnya mah ya. Bandung aja, Kang. Iyalah udah. Yang pituin Bandung atuh. Nah, sekarang kita ngebahas Golfer Gonzi aja. Nggak, tapi sebelum itu, ini teh Persib juara ya. Gara-gara Sugoi. Gara-gara Sugoi. Support dari Sugoi. Support dari Sugoi. Langsung talk chair. Susu goyang. Liquid juara. Si ini. Sugoi yang Wah, ini parah. Susu Om Agus, goyang. Susu gue maksudnya gimana? Ya harus jelasin. Susu. Kan ini dari susu. ada campuran susu sedikit digoyang-goyang. apanya yang digoyang? Apanya yang digoyang? Liquidnya dong. Oh, liquidnya. Dikocok lebih enak. No. Serius. Siap. Gimana ngocoknya? Bentar. Kok masih hijau sih? Yang saya dong. Wih. Udah warna Oh, pink. iya bener, pink. Baru. Coba. Itu rasa apa itu? Rasa apa? Strawberry Roll cake. Dan ya, Coba dulu. Ini masih baru nih. Masih baru nih, cartridge baru nih. Masih Kita baru. buka-buka. Kestian bawa langsung di try. Orangnya coba deh. Pengen aja. Coba deh. Gue cuma ngasih satu loh buat host katanya. Yo cuma ngeluarin Jangan kalah. Saat nicknya Mampus. dong Sugoi. Ini Sugoi lihat baju saya. Aduh, udah seragam sekali Sugoi. Sugoi. Wonosobo tolonglah. Aduh, nih. Ini bukti saya support banget Fresh nih. week. Bukan fresh week, fresh cartridge. Fresh cartridge. Tapi kita sambil ngobrol, tunggu dulu katanya harus tunggu dulu 5 menit. Kalau saya udah oke sih, langsung. Ada dia mau campur-campur enak aja. Enggak iyo. Ini enak deh. Nah. Jadi nantilah masalah Sugoi ini tapi saya udah yakin enak sih karena kita bawa cartridge yang Dis parah dis. bener parah. Iya pasti bagi mana nih? Pasti bagi. Coba. Coba dis. Ini soalnya katanya metik langsung dari Ciwidey. Oh, ini Strawberry-nya. strawberry ya? Hah? Parah, enak banget. Serius. Aing tuh bohong itu. Serius. Anjing long puff di GGG. Anjing. Ini Parah. Coba. Honeydew cake. Tapi si stroberinya tuh ada sedikit hint asamnya nggak yang manis banget gitu. Iya. Jadi kayak yang masih fresh strawberry padahal udah dibikin bolu ya. Asli anjing. Enak banget loh. Pencet. Ini- pencet. Ini pinggirnya. Aduh, Bro Kidut kayaknya belum pernah pakai ini. Oh, sorry. Iya kopi saya. Oh, iya. Eta mana Oh, didinya? anjing. Aduh, makan dulu ya, Bu Adi. Bandung. Kagedor kamera tutup gitu. Editor langsung ngadimpuk. Editor. Gimana? Gokil strawberry ini. Gokil aja sebenarnya. Saya kayak Saya nggak bawa pot saltnik nanti ini yang saltniknya dibuka ya Sugoi ya. Win mau nyoba Win? Gimana caranya ini? Tapi dilap dulu ya. Sih coba. Enggak, nanti aja saya sendiri aja. Udah banyak digilir itu. Jadi, terima kasih buat Sugoi. Jos. Menemani kita dalam Menurut saya ini ya podcast. bakal lebih dipakai tiap hari karena kenapa? Tadi ada fresh dari stroberinya itu bikin segar. Jadi nggak akan bikin kalau kata bahasa vape-nya mah vape tang cenah. Vape tang. Jadi ini lebih ada kerasa si segar stroberinya gitu. Dan juga kalau misalnya yang bosen strawberry yang pada umumnya, nyobain Sugoi kayaknya nyobain strawberry yang baru. Karena ada roll cake-nya. Betul. Parah. Betul.
Dan juga tadi seperti yang melon ini ada hint dari cake-nya itu enak banget di akhir. Tapi dari fresh-nya itu lebih kerasa. Ini mungkin strawberry juga ada asap strawberry kali ya? Ya. Rasa liwat. Rasa liwat aja asin. Sambal. Asap strawberry mah. Apa sih? Hah? Nggak jadi deh. Sugoi, hidup bebas tanpa batas. Oh iya benar. Saya sebenarnya lupa. Hidup bebas tanpa batas. Hidup bebas tanpa Dan batas. sekarang kita makin bebas karena Persib juara, Bos. Kita di jalanan tanpa batas. Tetap taati aturan, tapi kalau di jalanan mah Aturan. Tong pakai helm lah. jangan ditiru. Ini KDM, tolong KDM. Ini bukan bobotoh ya yang Kirim seperti ke ini. barak ini tolong. Ini bukan bobotoh yang kayak gini tapi bobodoh. Ya, benar. Tetap Konvoy kondusif. boleh, tetap kondusif, taati Ya, aturan, pakai aturan. helm. Wah, dedet. Jadi gimana nih? Tadi tuh padahal kita udah gimana ya? Melihat Udah hopeless sebenarnya, udahlah hopeless, gitu. Nanti aja. Diceritain dong di grup diceritain. Jadi tadi di grup itu sore-sore sebelum match lawan Persebaya lawan Kediri ya, tadi kan sore kita tapping di hari pas Persib bener-bener juara ya. Jadi sore tadi di grup Jam mediocre 8 itu. tuh, kita tapping. Ya, kita tapping jam 8 malam ini. Bung Hadi apa ya ngelempar dulu ini ya. Ya, Oh, orang dulu kayaknya, orang dulu Orang main ngelempar. dulu. Ini kayaknya Persebaya Kediri satu sama, Vergonzi golin 90+1. Saya langsung kayak gitu, nggak tahu feeling aja gitu. 90+6. Enggak, kalau saya 91 ya, prediksinya Vergonzi kata saya gitu. Sungguh Bu Hadi menimpali lah, mengcounter. Enggak, kita bakal menang lawan Barito, nanti Persebaya bakal ngebantai Kediri Iya. sore ini. Hari ini bakal menang mudah. Bakal menang mudah. Bakal menang mudah dan kita bakal juara tapi di lawan Barito. Iya. Tadi Tapi mikir seperti gitu. biasa. Ini Prediksi Bung Hadi itu Selalu keliru. Jadi pokoknya kalau kan kita Bung Hadi 5-0, tahunnya 2-0. Terus akhirnya ya terjadi perdebatan tentang skor gitu dan penentuan gelar juara. Kalau saya tetap feelingnya dari awal kayaknya di sini. Hari ini gitu maksudnya karena ternyata benar Persebaya imbang dengan gol Vergonzi. Iya. Walaupun 90+6 ya. Extra time-nya cuma 4 menit tapi bisa golin 90+6 itu gimana ya? Padahal 90+3 Mana saya udah keluar. Si Kido tuh kayak cabut. Saya udah tutup laptop saya. Udah cabut, Pak. Streaming saya Orang masih nonton tuh, orang masih nonton. Di jalan. Di jalan kan? Siap. Orang taruh di depan dashboard kan. Nonton di mobil naik aja pas ningali 90 jadi 90+3 tuh pelanggaran. Udah pas mau masuk ke 90+4. Ya. Pelanggaran kalau nggak salah Tapi kiper keblok deh. dulu kan, kebuang dulu maksudnya. teh. Kebuang dulu. Second ball waktu itu kenanya. Nah, Balik lagi bolanya ya itu kan? tuh udah 90+5 bola di sana tuh. Iya, kenapa ya nggak di offin ya? Karena udah masih nyerang Win. Oh, masih di nyerang. masih di emang. pertahanan Masih di Persebaya. pertahanan. Tapi Oke lah. Masih nyerang, pas nyerang Langsung crossing tuh. si Tumbas. Gimana Clearance-nya ke atas. Kayak jadi bola liar kan? Screaming. Bola liar, screamit, Vergonzi langsung di grup kueng. Persib juara Nah, anjing. saya tahu Persib juaranya waktu mau ke parkiran lihat ambil motor, Bung Hadi di grup bilang Persib juara. Saya pikir tuh bohongan, ternyata bener 3 sama 90+6. ya saya lihat itu pas habis sholat maghrib. Anjing, ini juara. Persib juara. Langsung ini dulu dong bikin postingan dulu dong. Persib juara. Ini gimana? Coach Bojan Hodak. Balik-balikin lu topinya. Ya, Coach Bojan Hodak tuh bilang kan, walaupun kita kalah melawan Malut, kita nikmati saja juara kita di kafe, di coffee shop. Bener, Persib nobar di Bener, coffee shop dan juara, bener. Di dapur kopi lagi. Iya. Di dapur kopi. Mantap Coach Bojan. Jadi tapi kalau dilihat sih tadi pertandingan seru sebenarnya mah, apa kejar-kejar. Yang tadi Persib lawan Persebaya, cuman tadi memang sih kalau harapannya sih Persib teh bisa juaranya besok ya, Jumat. Iya. Lawan Barito, kenapa? Karena kan di kandang. Ya. Cuman mungkin Tuhan berkata lain, Tuhan mempercepat kita juara, takutnya ada yang Iya. menggembosi. Karena ini hawar-hawarnya sudah mulai banyak nih yang sirik, yang Iya, panas. benar. Kalau tadi Persebaya menang ya, Persebaya menang kita selisih 8 poin. Iya. Kalau 8 poin anggap ada isu gitu misalnya takutnya ada match yang kayak gini lawan Barito kita kalah Iya. jadi agak dekat bisa bedanya cuma bisa 5 poin. 5 poin kan udah deg-degan pasti ya Deg-degan, pasti. kalau kalah gitu lawan Barito karena Barito pun ngejar poin. Iya, Barito lolos ngejar poin. degradasi. Tapi ya mungkin Tuhan ngasih jalannya langsung hari ini bintang 4
Sarwa jeung Official. Persipura. Sarwa jeung Persipura. Tolong Muhammad Al-Katiri camkan. Jadi akhirnya Persib ya, baik sejarahnya banyak banget nih kalau dari Bojan sendiri ya. Pelatih asing pertama yang bawa Persib juara 2024. Kedua juara lagi. Pelatih asing pertama lagi yang berhasil back to back. Terus pelatih asing pertama juga yang full kompetisi. Kalau kompetisi. Jadi pas full kompetisi teh Persib dilatihnya sama pelatih asing nih. Iya, kan? Benar. Terus yang ketiga si Bojan ini ngasih back to back. Nah ini nih, ini yang bakal mungkin akan sulit dipecahkan pelatih lain nantinya. Iya. Si sejarah ini. Apabila musim depan juara lagi, makin sulit. Ya. Makin sulit. Nggak ada susah pelatih yang nyari kayak gitu. Tapi optimis buat tahun depan juara. Kalau saya sih optimis. Optimis. Kan masih vibes. Persib itu masih jago gitu. Karena gini, kita masih tetap sih yang namanya Bobotoh punya ekspektasi Persib tetap harus juara pasti. Cuman nggak tahu nih target Bojan Hodak kan katanya Asia kan. Nah, tapi kan kalau otomatis Asia bakal ngejar, berarti kualitas pemain harusnya makin bagus dong. Makin bagus. Nah, di Indonesia harus makin merajai. Kayak yang di Malaysia itu siapa? JDT. Nah, JDT. Karena JDT kan udah misalnya bosan gitu lah di Malaysia wae gitu, berturut-turut terus gitu kan. Dan Bojan menurut orang kayak wajib dibikin patung sih. Belum patung ayo patung. Patung anjing. Patung Kita ngangkat piala kita anjing. Coba. Iraha anjing Persib boga nu kitu anjing. Dia kalau bisa sampai 10 tahun di Persib. 10 tahun. Nah, aing pengen gitu sih. Sumpah jadi Persib tuh punya pelatih yang kayak MU ya, atau nggak kayak Arsenal yang manjang gini. Jadi meskipun nanti endingnya jelek, endingnya kan pasti kan ada Ya, ada vlognya. kayak Alex Ferguson setelah 20 gelar pas dia nggak nggak ngelatih lagi kan langsung drop gitu. Arsene Wenger udah bawa juara tapi kesana yang nggak juara lagi tapi dia tetap dikenang gitu. Ya. Nah orang tuh pengen Bojan Hodak sih gitu di Persib Ya, aja itu duk gitu. Ketika Bojan Hodak bisa 10 tahun melatih Persib, entah bagaimanapun Persib kesananya, tapi yakinlah dengan melihat kecerdikan Bojan Hodak ya, di jatuhnya juga dia nggak akan jatuh banget gitu melihat Bojan Hodak gitu. Jadi ketika dia bisa konsisten Persib terus di 4 besar dibikinin patung boleh itu. Kayaknya case-nya bakal kayak Liverpool kalau Bojan Hodak. Kayak Klopp ya orang agak mikirkan itu. Orang ketika Klopp cabut juga kan nanti sistemnya udah terbentuk tuh, pemain-pemain mentalnya udah bagus. Jadi siapapun penggantinya nanti bakal tim tinggal meneruskan visi itu gitu. ya. Gantinya aku bodoh botak deh itu ya. Ya, botak berarti mau di Indonesia Ahmad Dermawan. Jangan. jangan udah ini Ahmad Dar siapa ya yang botak lagi? Talkchairnya jarang. Udah botak deh. Sih. Nova Arianto. Nah, Wah, bro, who knows anjir. Mantan pemain. Mantan pemain lagi. meskipun Suster hoki ngesot. sih waksa bawa. Hoki deui wae anjing sih ya. Rayakan aja deh. Jadi kalau Nova melatih Persib nggak akan sebagus timnas. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ya namanya Si prediksi. kontroversi anjing. Goblok tapi aing bocor sih. Kan aing si Bro Kidut kan kafe kan si Kidut tuh nyarita. Oh, iya. Goblok, ayo tukang batagor. Kau ada. Jadi gini guys, saya lagi beli batagor. Waktu itu sore hari lah di sekitaran Jalan Surapati. Lagi beli nih tiba-tiba. Iya mah anu sok podcast Persibnya. Oh, nya muhun cek saya teh. Terus ketika lagi ngalandangan sih emang kita. Eta bejakeun kasih nunggu kasih ciro. Naon. Sing balik ngomong tuh gak kemana wae. Aing mikir tukang batagor ke gua kegel kaing bang. Karena kan si Emily di bere batagor mati. Buat tukang batagor di Jalaprang ini pesannya sudah tersampaikan langsung ke yang bersangkutan. Orang mah batagor emang pasti enak dah. Tapi ampun awang, angger Ciroma out. Nah, tapi sedikit sekarang ini sedikit nyenggol Ciro ya. Ini mah saya minta pendapat dari para fundit kan. Oh ya. Ini kan Ciro kartu merah gitu kan ya. Tapi saya yang karena kan Ciro itu salah satu pemain yang digemari lah di Persib Bandung oleh Bobotoh gitu. Sebagian besar Bobotoh gitu. Nah, banyak komentar-komentar yang ketika Ciro kartu merah tuh banyak komentar wasitnya ningali kita tetep kehaja wasitnya. Tapi gini,
kan kalau yang namanya pelanggaran sengaja tidak disengaja, kalau memang udah harusnya kartu nih. Nah, menurut pendapat dari Coach Bojan, Coach Bojan, gimana nih tentang pelanggaran Ciro? Apakah memang harus di kartu merah? Apakah gimana? Terus karena kan Ciro di sini sangat menyesal melakukan itu, bahwa dia bilang dia tidak sengaja, sampai nangis, sampai nge-DM Erick Thohir. Dibalas nggak deh? Nggak tahu. Hah? Dirin aja. Dirin aja kayaknya. Pak Erik, saya pengen main bawa Ya. Persib juara. Ya kan gitu kan. Bahkan kan tergantung keputusan Komdis dia bisa 3 match loh. Kalau langsung kartu merah itu kan biasanya 2 match, tapi kan kalau misalkan Komdis menjatuhkan hukuman lagi itu bisa sampai 3 match, dia pas match terakhir terancam nggak main gitu. Ini mah terlepas dari itu dulu, menurut Bung Diki gimana nih pelanggaran Ciro? Karena kan itu memang diklaim tidak disengaja. Ya. Kalau menurut saya, kalau kita lihat ya di replay kan kemarin cukup lama ketika proses pengecekan VAR. Kalau kita cek itu sebenarnya Ciro itu tidak ada unsur kesengajaan dalam menyikut, itu sebenarnya masuk ke refleks. Kalau untuk foul sih oke, bisa Iya, foul. iya. Cuman kalau untuk red card itu berlebihan menurut saya. Kalau untuk yellow card mungkin masih oke lah, kita masih bisa terima sama keputusan itu. Cuman di luar dari itu juga kemarin wasit juga kinerjanya kurang baik sih menurut saya. Dari babak pertama juga Mark Locke kan udah di kartu kuning tuh. Menurut saya juga itu kurang layak untuk diberikan kartu kuning. Ya, Mark Locke layak kata. Itu sangat nggak layak. Entah mungkin ada unsur apa gitu ya di balik itu si wasit cepak itu. Yang pastinya sih wasit VAR-nya kemarin waktu lawan Malut itu tuh wasit VAR yang wasit utama yang waktu mimpin Persib lawan Biak yang kartu merahin si Nick Kuipers. Itu tuh. Nah, itu kan kontroversi juga di Kuipers. Ya, kalau cocokologi ke sana ya arahnya ya. Cocok lagi ya, tapi kalau di luar itu kan Stompel. sebenarnya kalau misalnya kita lagi mau muter badan di balik bola pasti kan tangan muter juga tuh. Jadi nggak ada intensi untuk menyikut sebenarnya di situ. Jadi menurut saya sih keputusan wasit di situ salah. Wajib dipertanyakan ya, Mas. Tapi kan Persib sudah mengajukan banding kan? Ya, mudah-mudahan bandingnya bisa di-approve karena mau bagaimanapun juga Ciro tetap layak untuk main di pertandingan terakhir nanti gitu. Ya. Kalau saya sih oke lah kartu merahnya nggak dapat, tapi jangan sampai 3 match lah. Ya. Kasihan Ciro, maksudnya bukan kasihan Ciro. Dia kan entah diperpanjang atau tidak, Betul. baru adendum kan. Sekarang pasti kan sampai akhir musim. Ciro menurut saya harus dikasih ngangkat piala. Ya. Mau gimana pun dia itu seorang legenda buat Persib. Dia juga berkontribusi cukup banyak lah ya di musim ini ya. dengan tanpa dia sebenarnya pemain asing yang cukup fit ya musim ini, selalu bermain gitu, jarang cedera, nggak kayak Cedera di awal. ya maksudnya cederanya nggak kayak DDS gitu, nggak selama DDS. Jadi Cedera ku pamalas sorangan gak? Apa tuh? yang mana? Ingat tuh, nanggel spanduk, gue pas gol, bolong. langsung cedera bahu saya tuh. Cedera ku pamalas sorangan teh ya. Jadi kayak Emang bener kan fakta. Iya, bener, nggak ada yang ngebantah. Nah, cuman maksudnya nggak ada cedera major lah di sepanjang musim kemarin, juga banyak kontribusi dari mulai assist, permainan, membuka ruang segala macam, menarik pemain juga biar teman-temannya lain bisa cetak gol. Jadi Ciro juga layak buat main di 2 pertandingan atau pertandingan terakhir Persib Bandung nanti lawan Solo. Menurut Bung Edwin gimana? Ciro ini termasuk salah satu pemain yang memang kan Ciro klaim bahwa saya tuh selalu bermain dengan fair, tidak pernah ada niat apalagi benar-benar dengan sengaja melanggar pemain lain gitu. Dan berdasarkan statistik ya betul, di musim kemarin aja cuma 2 kartu kuning dia. Pokoknya di musim ini 1, kalau ditotalin dari zaman Persikabo dia tuh di bawah 10. Cuma 6 kartu kuning. Iya. Kalau secara statistik emang betul dia tuh Aing pemain agak yang fair kaget play. ya. Aing agak Iya. kaget. Anjing Ciro 6 kartu kuning ya. Ini bukan tipikal pemain yang rusuh. Iya, betul sebetulnya. Makanya dia benar-benar Karena diving berarti yang begitunya. Kan biasanya kan karena diving. enggak lah dia dari Persib juga kelihatan jarang banget dia diving gimana yang Tapi berlebihan gitu. iya dia jarang banget diving tapi sering nangis. Sering nangis. Nah itu mungkin karena wasit ngelihatnya itu jadi kasihan mungkin ya. Takutnya wasit setiap ngelihat kartu kuning nangis kan enggak enak. Yang bijil dipotongan saya TikTok. Jadi kalau saya ngelihatnya statistik ya gitu emang benar Ciro pemain yang fair play gitu, yang benar bermainnya tanpa ada niatan mencederai pemain lawan gitu. Jadi saya juga berharap karena banding dari Persib udah naik ya per hari ini. Jadi mudah-mudahan hanya 1 pertandingan lah dari Komdis gitu menjatuhkan Cironya gitu, karena setelah mungkin melihat replay atau mungkin lihat bantahan dari Persib
bisa jadi berkurang gitu. Walaupun maksimal 2 pertandingan gitu. Pertandingan terakhir layak lah Ciro untuk tetap main gitu. Tapi gimana tentang kartu merahnya dari Kartu merah, ya itu tadi bener saya setuju sama Bung Niki. Itu lebih ke refleks aja ya mau jaga bola kan dia karena dia dapat bola muntahan lah secara ngedadak gitu dari si Beckham yang udah apa Jatuh kan. jatuh bangun kapok tadi ngetan bola dia dijaga sama 2-3 pemain gitu tiba-tiba bola ke Ciro jadi dia langsung blok. Posisinya emang benar-benar pas pisan si tangan teh gitu masuk gitu jadi masuk ke muka. pas dari play emang bener bek tapi kalau dilihat secara sengaja atau enggak ya enggak lah jelas itu makanya kartu kuning lebih layak gitu maksud saya apalagi kalau emang ternyata jadinya foul gitu ya misalnya udah terjadi scrimmage atau misal gol nih mending golnya dibatalin tuh jadinya foul nah itu lebih adil kalau kartu kuning ini tiba-tiba strike red card rewas gitu rewas bisa dan memang kemarin ada 2 pemain yang jadi ini gitu kan Ciro kontroversinya di ini dan tapi saya nggak suka sama Cino itu banyak jatuh guling-guling terus ya. guling-guling terus anjir Tapi emang itu banner-banner di Maluku ya emang kejadian bisa nih. Kali you are the champions but not here my brother. Terus kalian tidak bisa juara di tanah kami. Kejadian. Apalagi itu stadionnya ada tambahan kursi di sana tuh. Yang di rumah-rumah di belakangnya jadi penonton juga anjir. VIP ya. VIP itu. At home Mahal itu enggak ada dijual itu. Asli. Dari Bung Hadi komentarnya tentang pelanggaran Ciro. Oh ya, sebelum masuk ke Ciro ya. Sebelum masuk ke Ciro. Ya kalau kata. Ya ini ngechat tadi. Gue belum nanya tiket ke aing. Ya tiket orang Barito tuh si emang yang jualan anjing. Goblok. Nah, sebelum masuk ke Ciro mungkin orang karena masih kita ngebahas Malut kan ini sama Malut kemarin. Mungkin kita mediocre mengecam keras ulah oknum supporter Persib Bandung yang rasis ke Yance dan Yakob Sayuri sampai bawa-bawa anaknya juga. Jadi anak-anaknya diserang juga. Padahal mereka nggak bikin apa-apa, nggak bikin aneh-aneh. Maksud saya tuh saya yakini kayaknya ini yang yang mereka bikin rasisme ke si Aceh sama si Yakob tuh masih belia sih, masih kecil. Mungkin masih belum paham. Belum paham dan kampungan sih. Dan di sini kita mau kasih paham. Jadi yang namanya rasisme itu harus dijauhkan dari sepak bola. Dan kita mengutuk keras yang namanya rasisme. Apalagi kita sudah sampai ruang lingkup keluarga ya, mengata-ngatai di luar itu. Karena kalau misalnya kalian seperti itu, kalian tidak layak ada di lingkungan sepak bola Indonesia. Benar. Mau kulit hitam, mau kulit putih, Kita semua sama. kita semua sama. Mau kita bule, mau kita lokal, semua sama. Apalagi Yance Sayuri sama Yakob Sayuri itu aset negaranya, aset negara. Dan bahkan kita juga Persib mungkin berpeluang besar untuk ngegait mereka gitu. Jangan sampai gara-gara rasisme ini yang Yakob sama Yance tadi pengen nih kita cita-cita pemain siapa sih cita-citanya nggak main di Persib dan jadi mengurungkan diri gara-gara supporternya kayak gini jadi malas kan kasihan juga ya. Jangan sampai lah. Kasihan juga dia udah mau prestasi di tim bagus masa masuk Persija gitu. Ya kan kalau masuk Persija kan nggak akan dapat gelar. Sulit. Dapat gaji nggak? Enggak juga. Ya itulah karena sayang sekali gitu ya Yakob dan Yance itu padahal bukan salah satu ya, salah dua pemain yang saya pengen dia tuh ada di Persib. Musim depan pengen. Saya pengen soalnya lihat aja match kemarin. Dua itu bisa switch gitu loh kiri kanan. Asli, Edan banget itu. Meski babak kedua main bareng langsung di posisi main bareng main bareng dia tuh keren sih. Dan kalau ngomongin kartu merah Ciro kemarin sebenarnya kartu merah Ciro tuh sebenarnya mau gimana pun juga sikutan itu masuk. Cuman kalau ngomongin itu disengaja atau tidak sengaja, sepertinya tidak sengaja. Sepertinya ya, saya nggak tahu juga. Apakah Ciro sengaja terus dia ngaku-ngaku karena kartu merah dia biar nggak image di Bandungnya nggak jelek gitu kan? Nggak tahu juga gitu. Maksudnya semoga aja tidak disengaja. Kalau disengaja ya wajar. Tapi kalau tidak kelihatannya sih dia itu refleks benar. Dan tapi tetap aja masuk gitu ke muka si Angulo kan? Angulo kan ya yang sikut. Ya. Dan terus banyak yang ngomong kenapa VAR yang Beckham gak di kartu merah. Marah lagi beberapa tuh objektif ningali heula replayna si Beckham mah ku kaki kutur ya? Sepatu ya atau kutur soalnya Beckhamnya jatuh kena tangan kan si Beckham terus pas jatuh kena tuur si Sonny Lorde gitu ya lupa
siapa? Ya lupa. Banyak soalnya itu scrimmage-nya 3 pemain. Banyak apa sih? Ini hampir ya. Nah, jadi si Ciro tuh sebenarnya gak layak kalau itu tidak disengaja. Ingat ya, kalau tidak disengaja. Dan tapi saya harap juga apa ya, dari sanksi kan harusnya kalau direct red card tuh bisa 2 sampai 3 pertandingan ya. Gimana sanksi si Ciro nanti, apakah itu benar unsurnya sangat disengaja banget? Kalau disengaja banget itu bisa di 3 kali pertandingan. Berarti lawan Solo nggak main. Cuman harapan saya di si Ciro ya udah nggak apa-apa, kasih banding misalnya 1 pertandingan. Nanti lawan Barito berarti kan main bisa ya. Nggak main. Lawan Tangerang main, tapi lawan Tangerang tercedera. Jadi lawan Solo nggak ngangkat piala. Kita semua di sini bertiga nih berharap Ciro ikut ngangkat piala, dia doang yang nggak berharap anjir. Kebencian akut anjing sih. Enggak, tapi apresiasi Ciro Alves untuk musim ini. Kamu biasa aja tapi ngangkat piala, itu keren, apresiasi. Pemain biasa aja bisa ngangkat piala, itu keren menurut orang. Serius. Pemain biasa aja Tapi ngangkat piala, itulah Ciro Alves. Tapi gini, Di musim ini ya. ini kan ketika Ciro kartu merah itu banyak banget berita yang berseliweran gitu ya. Banyak banget dari mulai nge-DM Pak Erik atau apa, dan ada satu akun di X gitu. Dia bilang bahwa kartu merah Ciro ini udah disetting. Soalnya muncul percobaan papan skor itu ada Ciro Alves kartu merah gitu kan. Tapi saya yang jadi bingung, kok bisa ada momen yang membuat itu ada momen Ciro ngikut tidak disengaja gitu kan. Ini kontroversi sebelah mana nih? Dari dipersiapkan Ciro memang sudah kartu merah kah? Ataukah memang ada kerjasama kah atau apa? Ini gimana nih menurut sikap dari teman-teman yang di sini? Iya, soalnya kan kalau iya memang itu dipersiapkan papan skornya Ciro kartu merah, berarti kan itu momennya harus ada. Itu pertanyaan kita editing atau lain ya? Ya etang kan nggak tahu ya. Makanya orang mau nanya pendapat nih, mungkin dari Bung Diki dulu. Kan kalau memang itu dipersiapkan kartu merah, berarti harus ada momen Ciro kasarnya. Dan itu pelakunya udah ya logika kalau itu di setting ya. Kalau itu pelakunya juga di setting. Iya harusnya. Logikanya. Kan? Iya logikanya. Logika Iya, makanya kalau. Iya kalau benar itu udah di setting Ciro kartu merah gitu kan. Kan harus ada momen pemain itu melakukan pelanggaran keras gitu kan. Nah ini kalau memang ya settingan masa iya sih gitu kan. Menurut Bung Diki gimana? Iya sih, kalau kemarin kan saya lihat kontennya itu tuh hari Kamis 1 hari sebelumnya. Iya. Jam 10 malam itu tuh screennya saya lihat teh. Waktu itu teh. Cuman kalau menurut saya sih itu tuh sebagian dari, mungkin ini mah opini pribadi saya ya. Sebagian mungkin yang ingin meriuhkan atau apa ya namanya, ikut numpang eksis ketika Persib mau juara. Ya, jadi Mau juara. riding the wave aja itu mah. Ya. Jadi sekarang kan buktinya nih, ketika mungkin kemarin kan kita mengalami Ciro kartu merah, toh buktinya hari Senin juga kita juara gitu. Nggak ada yang bisa bikin kita tergelincir ataupun gimana juga. Mungkin nggak banyak ya, kemarin juga saya banyak baca artikel. Mungkin dari salah satu klub juga ada yang minta Persib disanksi gitu. Oh iya. Ada ini nih, aing baca ini. Ada yang siapa nih? Komisaris FC Malang United FC Malang. minta Betul. Persib sanksi pengurangan poin. Kayak itu apa coba? Gara-gara rasisme. Maksud FC Malang nih sah. FC Malang itu saya juga Liga nggak tahu 2, Liga bermain 3, di Liga 4. tahu sih nya iya. Enggak, tapi yang lucunya dia minta pengurangan poin. Yang saya tahu ya pengurangan poin itu ketika klubnya melakukan sesuatu yang fatal gitu Ya, kan. yang tidak berdasarkan peraturan liga. Betul kan, kalau gitu. misalkan di Liga Inggris tuh bukan Liga Inggris aja sih, Italia kan financial fair play, misalkan kan kayak gitu kan, itu kan klubnya. Tapi kalau misalkan dari supporter itu paling tok juga kena denda atau tidak ada penonton gitu Ya, sanksinya. hukumnya. Kalau untuk pengurangan poin itu nggak nyambung. Gini aja di logikanya. Kemarin aja kasus Kanjuruhan ada pengurangan poin nggak? Iya, nggak ada sama Padahal itu sekali. fatal. Itu Cuman tanpa penonton. fatal, mengerikan sampai Indonesia di Wah, itu kejadiannya hampir sangat di kelam banned. lah itu. Hampir Sedunia itu jadi sedunia Sedunia. paling Tuh, dia bikin aturan sendiri mungkin ya. Poin 1, memberikan sanksi pengurangan poin kepada Persib Bandung sebagai bentuk tanggung jawab atas perilaku sebagian supporter. Kedua, mendorong proses hukum terhadap pelaku ujaran rasis sesuai Undang-Undang ITE dan KUHP tentang diskriminasi rasial. Ketiga, menguatkan sistem edukasi dan kampanye nasional anti rasisme dalam dunia sepak bola Indonesia. Nah, mana sih nyanyiin sorangan ini? Tapi jadi tetap sih Ngaco aja. buat pesan buat bobotoh, kita juga harus
menjaga emosi ya. Kita juga harus tetap maksudnya kondusif, menjaga inilah kondusivitas, kita tetap taat aturan karena mau bagaimanapun juga banyak yang nggak suka kita ketika kita juara gitu. Benar. Jadi jangan sampailah mereka itu dapat momen buat ngancurin euforia kita gitu. Betul, apalagi intinya kan kalian tuh kalau udah mengaku bobotoh berarti membawa nama besar Persib. Ya, dan ketika kalian melakukan kesalahan, klub juga dapat batunya gitu. Sekarang mah enjoykan aja kali. Ini kayaknya bulan ini mah benar-benar bulannya Bandung ya. Gitu. Kita bakal konvoy berturut-turut. Karena tiap minggu kan ada eventnya itu match Persib sampai nanti ditutup di akhir Mei. 25 atau 24 atau 25 karena masih nunggu jadwal resmi. Kalau tadi ya bahas sedikit kalau saya nanti mungkin kita tayangin di sini nih fotonya ya terkait si match Ciro bukan yang kartu merah itu. Kartu merah. Si billboardnya apa sebutnya test screen. Jadi ini di-upload pertama kali sama akun @022idn, nanti ada ditampilin di situ. Jadi dia tuh ngakunya sebagai bobotoh yang away gitu ya, bobotoh away di sana dan datang di H-1. Dan dia ngelihat si test screen ini gitu. Dan ada juga yang akhirnya nge-reply tuh di Twitter tuh, di X itu bahwa saya panitelnya katanya dari teman-teman di Maluku gitu. Dia mengklaim bahwa test screen itu emang dilakukan kepada semua pemain. Percobaan gitu. Jadi udah disiapin template-nya gitu. Ada yang bilang isunya kayak gitu. Jadi semua pemain tuh punya kartu merah gitu. Kartu merah Ciro, kartu merah DDS, kartu merah gitu. Jadi kalaupun nanti ada kejadian sebenarnya bisa langsung tayang, nggak usah udah edit. Itu logis ya. Logis nih gitu kan. Tapi saya bingung. Kalau emang kayak gitu kejadiannya, di mana gitu bukti yang lainnya gitu mana video kayak apa lagi minimal kan ada ya selain ada gitu. Atau ini cuman editan aja gitu ya teman-teman yang iseng nyari exposure gitu kan bisa ya. Tapi ya betul kata Bung Diki, apapun yang terjadi ya sekarang Persib udah juara gitu. Jadi itu sudah nggak ada lagi istilah ini kayaknya udah ada permainan main di bawah tangan. Di bawah tangan. Berarti nanti lawan Barito guard of honor dong. Harusnya ya. Harus. Kalau bisa langsung aja kasih pialanya sih. Biar Sih mananya? euforia langsung gitu dua kali jadinya. Atau mau rame yang kita tanggal 24 Sih benar. Pas penutupan Tapi liga. orang intip ya ke Bobotoh kayak pas di match lawan Barito tong hurungkeun flare di jero. Ya, jangan ada Lebar, pitch invasion. Ya, Pitch lebar. invasion. Lebar. Sayang nanti kalau kita nggak bisa ikut merayakan pas lawan Solo, aduh sayang banget. Ini loh kita tuh baru pertama kali juara di Bandung loh. Ya. Tolonglah dijaga kondusivitasnya. Tidak ada flare, tidak ada turun ke lapangan setelah match berakhir. Tidak ada rasisme. Tidak ada rasisme itu paling utama. Tidak ada spanduk yang mengandung sara. Ya. Terus tidak ada lagi nyanyian rasis, can-can. Udahlah, udah juara ngapain moyokan supporter Batur. Udah kita enjoy aja gitu. Tinggal 2 match lagi dan 2 match home, 1 match away. Ya udah dinikmati aja gitu sampai nanti lawan Solo itu bener-bener buka pintu kamar teh geus macet. Eta. Jadi Saking kita pesta euforianya besar. Eta. Flare udah siap? Siap dong. Untuk pertanyaan terakhir? Flare, smoke bomb, Oke. udah siap. Smoke bomb, apa lagi? Mau Hidran. lawan goblok itu pemadam kebakaran. Itu viral. Bahasa Kamar lawan Bali. Oh, apar. Apa tuh Hidran? Hidran Apar. Apar. Bener, apar. Saya mau rek pakai vape anu badag teh gini. Ketika smoke Pokoknya nama orang nitip ke Panpel Persib ya. Panpel Persib ya. Di lawan Solo engke bebaskeun rek bobotoh naon-naon wae. Serius. Bebaskeun. Tapi ulah bawa senjata tajam, ulahnya gitu-gitu. Bebaskeun rek bawa flare 1 karton, 10 karton. Mangga Bebas. lawan Solo mah. Ya. Pokoknya mah kita selebrasi gitu mah. Ya. Apa perayaannya orang Bandung lah. smoke bombnya warna biru.
Warna merah. Nanti kita cari yang warna biru. Cuma biar kebagian gitu kan ada yang jersinya warna merah nggak kebagian juara. Kita di pas perayaan juara ada lah warna merah. Gitu. Kasihan, udah jangan. Jangan. Kan jangan membawa tim-tim yang lain. Iya, gitu. Nanti kalau kita merah disangkanya kita Persis Solo. Tapi prediksi nih, lawan Solo ngasih nggak Persib? Enggak sih, feeling gue enggak sih. Persib harus menang tetap, apalagi match Pertandingan terakhir di kandang. masa sih? Masa sih? Jangan Masa punya sih? pride deh kayaknya. Ya, Punya pride. kita harus menang, bahkan skor gede biar makin lepas aja ngangkat piala ini. Jadi Solo siap-siap Anda ke Liga 2. Ya, kalau yang orang khawatirin itu lawan Barito. Oh. Persib bakal nurunin pemain kayak gimana? Itu sih yang maksudnya. Tapi orang berharap pemain kayak Febri Haryadi main ya, harapannya sih di dua pertandingan, maksudnya di Persita lawan Persita sama Barito besok yang belum punya banyak jam terbang kayak pemain muda, harapan sih besok mainnya lebih banyak lah menitnya. Justru nanti pemain yang bagus itu disimpan buat match akhir. Jadi match akhir tuh bener-bener total gitu. Atau mungkin Tyron mau nambah pundi-pundi gol Ya, Tyron siapa tahu 7 gol, 8 gol. di 3 pertandingan. Mungkin Tyron dipasang di posisi nomor 9 nanti. Bisa, bener. Nanti mungkin Castanil hat-trick. Ya, kasihan dia kayaknya. Dan dilanjut kayaknya. Jadi buat besok teman-teman yang nonton, hati-hati dan juga tetap jaga kondusivitas Betul. taat peraturan karena kita udah di ambang perayaan, jadi jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu lah. Dan buat mengisi nanti ini juga setiap orang ngomong jatuh anjing. Dulu kan nih sponsor mana? Sponsor dulu. Padahal lagi ngaikin sponsor ya. Jadi setiap nanti ketika Aduh, kan? Siap mana ngomong? Nanti tuh ngomong. Udah ngomong lah. coba aing tuh ngomong. Cicing tuh. Nah, jadi Kemarin tuh tiap ngambil ngomong dia jatuh. nah setiap nanti buat menghiasi juara kita nanti lawan Solo atau lawan Barito buat euforia nanti kita konvoy lebih enak bawa sugo. Betul. Bawa sugo biar di jalan tuh nggak asem. Tuh. Biar mulutnya nggak hambar. Sedot sugo. Biar habis teriak-teriak kan langsung ini. Manis. Karena kan kalau pakai sugoi hidup bebas tanpa batas. Batas. Pas kita konvoy. Betul. Hidup bebas. Tanpa batas. Ih, Gila, sugoi. Sugo itu tepat masuk di musim ini. Saatnya musim juara dengan liquid juara. Liquid terbaik di Indonesia untuk saat Iya, ini. bener. Ya, Valid itu. betul. Bungkusnya aja lihat anjing keren pisan. Rasa nage ajib. Gila. Sugoi. Kalau ketemu hadis susu goyang. Nah, berarti nanti lawan Barito kita kebagian nonton di mana nih? Kita VBU launch nonton ya? di VBU launch nanti. Biar kita sambil makan-makan ya. Biasa. Iya, Merayakan. Cing balik win. Penukaran. Amat penukaran. Di VBO Lounge ya, jadi teman-teman nanti kalau ada yang nonton juga di stadion, daerah-daerah VBO Lounge, VBO biasa atau VBS juga boleh sapa-sapa kita. Ya. Supaya saling kenal, terus nanti juga rencananya kita mau ngundang random netizen ya gitu ya. Siapa tahu di stadion ada yang ketemu, udah ngobrol enak, terus mau join, nah next podcast boleh gitu. Goblok Bung Hadi anjing pasti. Siapa tahu gitu. Nggak Jadi apa-apa. yang mau berpendapat, mau adu argumen dengan Bung Hadi daripada di komen, mending di sini. Iya, gitu. Enak kita nontonnya. Nanti saya jadi wasit lah. Saya menyiapkan kartu merah dan kartu kuning. Nah, gitu. Tapi jangan anarkis. Betul. Karena nanti kamu juga bakal dapet sugoi biar ngobrolnya makin tanpa Aduh, batas. mantap. Jadi guys, masih banyak juga giveaway dari kita. Nanti kita sebelum masuk ke stadion gitu kita ada sesi live Ya. di TikTok. Jadi nanti setiap match itu kita punya prediksi tebak skor. Ya. Gitu. Bahkan yang di VBU Lounge kayaknya kita kasih Iya, ini nanti deh. ada Enggak di gini, sana. malah yang di VBU Lounge nanti kalau misalkan ketemu Bung Edwin, Bung Edwin nyapa, nanti Bung Langsung Edwin bayar. langsung ngasih. ngasih. Sip. Pokoknya kita bakal bawa banyak merchandise. Ya, banyak merchandise. banyak giveaway. Jadi kalau misalnya sapa-sapa kita dapat hadiah. Betul. Tapi bayar. Tapi nanti gini dulu, udah sapa-sapa, misalnya ketemu, oke ngobrol, kita cek dulu subscribe nggak, follow nggak. itu Jadi makanya jangan lupa subscribe ya sekarang. Iya, jangan- follow Ja- medsosnya. Jangan caci maki tapi nggak subscribe. Iya dong. Udah kena jangan mental di-skip. nih.
Cukup yang di hujat tuh Bung Hadi aja. Gitu. Tapi ini memang momen banget ya Persib back to back ini. Kira-kira perayaannya bakal sebesar apa ya? Wah gila sih, karena saya aja seumur hidup nggak pernah ngebayangin bisa ngalamin Ya, Cirambai, Persib Cirambai. back to back. Saya Cirambai. Cirambai tadi di jalan pas dengar Persib juara. Ceramai teh eta aci cili oil. sih. Nangis terharu lah. Maksudnya, Saat 2094 ke 2014 kita nunggu hampir 19 tahun. 19 tahun. Nunggu lagi 10 tahun. Ini cuma hitungan bulan atau genapin aja lah 12 bulan setahun. Kita udah bisa ngerayain lagi. juara Ya, lagi. yang orang sedih lagi Bener-bener babe orang sih. Orang dikenalkan ku babe orang kan Persib ti kecil, di zaman orang nonton di zaman Dadang Hidayat yang sama Julio Lopez, penyerangnya Julio Lopez. Kita semua berangkat dari Stadion Siliwangi waktu Nah, itu nonton. babe orang masih alhamdulillah masih sehat, masih hidup. Babe orang berarti udah pernah ngerasain juara 95, 2014, 2024, 2025. Sampai ngomong ke orang, "Ti, entar apa pas lawan Solo mah pengen nonton aja deh itu aing." Babe orang kan umurnya enak kayak 59 berarti. Umur 60, 65, 66 lah, 66 aja ya, momen biar babe orang ningali Persib ge juara deui ya. Gitu. Aing pengennya di tahun Solo tuh babe orang tuh nonton oge jeung urang bareng gitu. seru sih. Ya, seru sih. Babe saya dong kisah bola bagi Persib oge. Nah, anjir, aing masih ternyangka orang beruntung oge gitu bagi Persib gitu. Itu sih. Aduh, Ya, tapi memang sih Persib itu yang paling berkesan tuh ketika juara 2014. 14. Itu karena penantian panjang. karena kan jujur ya ketika 95 mah kita brojol, Nggak tahu apa-apa. Ya nggak tahu apa-apa. Dan itu tuh memang saya kan di lingkungan rumah pun kan dari kecil, dari SD, dari TK tuh udah ya warga Bandung gitu kan ya. Sampai ketika merasakan betul tuh saya udah kerja, berarti kan di umur segitu. Persib juara, ketika pulang kerja tuh sampai kita tuh memang kerja tuh udah bawa-bawa jersey Persib. Udah bawa jersey Persib. Ikut aja itu mah konfirmasi, itu mah setiap yang keluar rumah, juara, itu momen yang paling edan sih. Kita ketemu siapapun di jalan tuh saling sapa, juara gitu. Kayaknya sekarang tuh ketika back to back itu momen itu bakal terjadi sih, karena jujur di yang kemarin tuh tidak se-euforia itu. Benar. Tapi yang sekarang saya pengen kayak di 2014 sih. Yang betul-betul Bandung tuh betul-betul seperti libur. Seperti libur, orang-orang tuh benar-benar ada di pinggir jalan. Dan yang spesialnya lagi di tahun ini, juara tahun ini berjalannya kita live podcast. Itu spesial lagi kita bikin podcast. Persib juara gitu, Persib juara gitu kan, maksudnya anjir. Semoga ya meskipun nanti tahun-tahun kedepannya belum tentu juara lagi ya, kita tetap ada juga. Cuman ya mumpung kita dengan apa ya, dengan kita baru buat berapa 6 bulan ya kalau nggak salah. 6 bulan ya kita jalan. Kita udah dihadiahin ya Persib Sigana awal mula kita bangkitan mediocre gitu. Amin. Dan kebangkitan mediocre itu tidak luput dari kesetiaan kalian Nah, menonton itu. kita. Makanya nanti lawan Barito kita punya hadiah-hadiah spesial buat yang memang ngikutin kita dari awal, apalagi kalau ketahuan subscribe-nya dari awal kita bikin nih, mungkin bakal ada sesuatu yang spesial dari Bung Hadi. Dan bahkan mungkin tambahan ya Dis dari orang nanti buat lawan Barito dan lawan Solo. Kita nanti di stadion bakal bagi-bagi 10 voucher cukur gratis giveaway dari Barber apa? Barber Works. Di daerah mana itu teh? Di Margahayu, Ranca Bolang. Tepuk tangan lu buat Bang. Thank you Barber Works. Nanti kita bakal bagi-bagi 10 giveaway voucher untuk yang apa ya, yang mungkin bukan tebak skor, mungkin nanti mereka apa ya bakal kita wawancara aja. Tanya-tanya singkat aja. Singkat aja. Siapa yang beruntung. Makanya di video launch siap-siap Pangkat. kalau lihat Bung Diki langsung sapa, Bung Edwin langsung sapa, bebas. Apalagi lawan Solo kita kayak full tim deh. Full team gitu. Full tim. Mudah-mudahan full timnya kita dapat tiketnya. Wah, Sama ada nanti yang di video pertama kita Pak Manajer. Anjing Pak Manajer lawan Barito. Tapi harusnya ikut juga sih Pak Manajer. Kayaknya kudu minggu ya Pak Harusnya Manajernya anjing eta. Soalnya kan kalau memang untuk lawan Barito saya lagi ada keperluan juga kan kebetulan. Memang tapi saya udah ngajuin cuti dari Jojo Hari buat tanggal 24. 425 lah antar dua itu. Iya, antar dua itulah. Jing. Itu mah momen pisan. Bahkan saya udah nyiapin fisik jalan 30 kilo ya, berkidut ya. Ya. Soalnya takutnya kan Ini mah enggak anjing.
supaya kita nggak tahu nih keadaan di sana kayak gimana. Jadi bisa parkirnya jauh, saya udah coba jalan jauh. Jangan jauh berapa menit nih? Kira-kira nyampe dari ke Triarmi. Nggak akan tahu sih. Ke Triarmi aja. Pokoknya kalau si Lembang Timah. Si Timah saya dari rumah. Saya dari rumah Timah Kudon. Bayangin kemana? Pokoknya karena kan saya kan muter bolak-balik ya, itu teh sekitar 39 km. Karena memang nggak gitu, memang muter kemana, itu 39 km. Berapa itu jam? sekitar hampir 4 jam. Kalau kan kalau dari rumah mana ke GBLA kan tinggal lurus kan? Ya. Iya, lurus. Anggap lurus. Kalau lurus berapa jam ngambilnya? Kalau nggak muter? 10 menit aja per kilo hitungnya. Jadi kalau 10 km berarti sekitar 2 jam kurang. 2 jam anjing jalan? Oh, Ya, karena kan jalan santai. kalori mantap. Ya, jadi pas udah Mes datang Ya memang kebetulan kan orang lagi cutting, makanya nggak minum kopi. Tapi masih bisa nyedot sugoi kan? Bisa, makanya buat yang lagi cutting juga kan menghindari manis nih. Nah, manisnya dari sugoi aja cukup. Aduh. Pokoknya mah kalian udah siapin ini aja lah. Siapin hari kalian buat merayakan aja. Jadi, yang sibuk atau gimana, luangin aja waktu tanggal 24 atau tanggal 25 merayakan kemenangan Persib itu Bener. aja. Kalau yang cutinya habis, izin sakit aja. Tapi boleh sih. kali-kali lah. Kali-kali lah. Momentum ini. Untuk HRD, omatnya orang Bandung, awas nu cuti tadi ACC, awas HRD. Tolong dimengerti Persib juara mah iraha deui, gawe yang bisa isukan deui. Bener. Tuh sih. Tolong pemanajer. Aduh. Jadi gitu. Kayaknya besok kita meeting ya? Kita meeting mediocre kan? Iya, betul. Meeting mediocre buat beli flare-nya berapa karton. Pokoknya nanti mungkin di next stepping karena kita kayaknya udah nggak mau bahas, nggak mau ya, boring lah bahas preview karena kita udah juara. Mungkin kita bakal bicarain skema buat keberangkatan kita ke Barito. Ke GBLA untuk melawan Barito. Dan lawan Persis Solo mungkin. Ya, mungkin. Jadi kalau lawan Persis Solo untuk subscriber atau followers yang mau berangkat bareng boleh banget. Nanti kita kasih tahu meeting point di mana. Nanti kita berangkat. Boleh. Siap jalan kaki berarti? Insya Allah siap. Ada Gojek. Gojeknya akhirnya nonton Ji, tapi udah nggak kebayangin nanti lawan Barito aja dulu. Lawan Barito tuh pasti dari berangkat sampai pulangnya pun udah. Iya pasti. Orang nggak kebayang berangkat jam berapa itu doang. Stadionnya masa jam 12 anjir. Beres Jumatan. Wah anjing gila sih habis Jumatan mah. Makanya itu saya tuh bukannya nggak mau ya. Sebenarnya kalau pulang kerja tuh mepet-mepet bisa aja. Cuman karena match-nya ini tuh di akhir-akhir spesial lah, bisa dianggap kalau misalkan Persibaya nggak imbang nih, itu kan bakal jadi penonton tuh. Saya udah yakin bakal penuh, saya harus berangkat jam berapa. Jadi kalau mau mepet saya akhirnya jadi pilih nobar. Adalah tempat nobar yang gede banget. Mungkin kalian tahu nanti saya nobar di situ, mungkin bakal collabs live sama Bung Hadi nanti. Ya, nanti di jalan atau di stadion. Jadi jangan lupa nanti kita share buat mau nonton bareng sama obrolan mediocre sama Bung Yudis nanti ada di mana gitu. Nanti kita yang mau bareng nyetadion sama kita juga boleh. Oke, jadi nanti selain yang nyapa-nyapa mereka di stadion, bisa nyapa-nyapa saya di tempat nobar nanti. Boleh, saya juga nanti bakal bawa merchandise. Oke. Khusus yang nyapa Bung Hadi nanti dikasih iPhone sama beliau ya. Ya, boxnya. Jadi 18 Pro. iPhone dari iBox, dapatnya tanpa iBoxnya. Kasih iPhone. Nah, jadi mungkin nggak usah banyak yang dibahas ya. Sekarang mah siapkan preparing kalian buat nonton Persib, siapkan jersey, siapkan flare, siapkan apapun yang bisa dibawa. Nikmati kemenangan ini dan rayakan. Champion again Persib Bandung. Champion again Persib Bandung. Champion again. Champion again. Champion again Persib Bandung. Oke, thank you semuanya. See you at Barito. Follow, subscribe, Like channel and kita. comment. Thank you, Sugoi.